Karir itu artinya dia memikirkan diri sendiri. Sok kaya raya, padahal belum tentu ngelewatin saya kaya rayanya. Maaf, perihal dari Pak Deddy kan menyebut Kak Ariel sok kaya, ada statement seperti itu perihal adanya uji materi ini seperti apa? Iya, kalau misalnya Mas Denny bilang sok kaya itu kan mungkin bahasa yang biasa Mas Denny gunakan ya, maksudnya bahasanya itu bahasa obrolan biasa gitu, bukan statement yang apa yang resmi. Ya saya cuma bisa bilang bukan sok kaya. Ini kan masalah tentang masyarakat luas ya. Jadi kalau misalnya pernyataan bahwa setiap kali menyanyikan sebuah lagu di konteks performing rights semuanya mesti izin. Itu kan termasuk anak-anak muda yang mau nyanyi di pensi, bawain lagu orang, apalagi banyak hal. Jadi itu yang lebih menjadi concern-nya sih sebetulnya. Manfaat lagu saya itu buat masyarakat itu kayak gimana? Jangan sampai terhenti manfaatnya karena ada ketakutan. Karena kan ada manfaatnya juga buat saya sebetulnya sebagai pencipta lagu. Kalau lagunya dinyanyikan banyak orang, satu, manfaat buat diri sendiri itu senang pasti. Kita punya lagu berguna buat orang banyak ya. Terus kedua, manfaat ekonominya juga, tinggal yang masalahnya itu adalah manfaat ekonominya. Semakin banyak dinyanyikan, bagaimana manfaat ekonomi juga semakin terasa. Itu aja sih. Melihat Lesti dan juga Semi hari ini menjadi saksi Kak, mengeluhkan perihal dilaporkan oleh pencipta lagu, seperti apa Kak melihatnya? Ya itu dia. Menurut saya permasalahannya adalah di pernyataan awal. Pernyataan awal setelah persidangan Agnes itu ya. Ya menurut saya itu nggak jelas, terlalu singkat untuk bisa dipahami oleh masyarakat luas. Sehingga itu tadi ada orang-orang yang tidak terlalu mengerti, sehingga terus mereka beraksi gitu. Beraksinya salah satunya ini pencipta lagunya yang dinyanyikan oleh Lesti, kan dia menagihkan ke Lesti pada saat Lesti menyanyikan lagu itu di stasiun TV. Sedangkan sebenarnya yang seharusnya membayarkan adalah di stasiun TV-nya. Ataupun kalau Lesti pada saat dia, ini terakhir ya, pada saat dia bernyanyi direkam oleh orang lain, ditaruh di YouTube, kenapa mesti Lesti yang bayar? Kan sebetulnya gitu. Yang bayar kan mestinya pihak yang mengupload itu, dia nggak punya hak sebetulnya. Apalagi IP-nya Lesti sendiri dia nggak punya hak sebetulnya. Sebenarnya Lesti sendiri bisa menuntut ke orang yang upload di YouTube sebetulnya. Tapi kan kalau masuk di YouTube itu udah ada mekanikalnya, udah ada mekanismenya tentang pembayaran itu, jadi nggak terlalu masalah sebetulnya. Jadi YouTube akan membayarkan ke publisher yang gimana pencipta lagu itu bertanggung. Seharusnya begitu. Terima kasih banyak. Saksinya siapa yang memang yang berperkara langsung ataupun yang mendapatkan keresahan dampaknya gitu langsung, itu sampai saat ini itu. Tapi yang kita paling senang sebenarnya adalah minggu lalu keterangan dari pemerintah, yang dari waktu itu kita kan minta keterangan dari pemerintah kan dari aksi punya pendapat A, kita punya pendapat B, dan tidak ada yang menengahi. Waktu itu nggak ada yang menengahi, kita minta, waktu itu kita mendatangi Menteri Hukum, sempat juga, tapi melalui sidang MK ini, begitu kemarin dipanggil, kesaksian dari pemerintah, dari Presiden itu, utusannya dari JKI, dari DPR juga ada, mereka menerangkan bahwa mereka menerangkan bahwa seharusnya yang membayar itu adalah penyelenggara acara. Itu salah satunya sangat melegakan jadi bisa jadi pegangan lah buat penyanyi seluruh Indonesia bahwa memang bukan mereka yang mesti bayar. Yang mesti bayar itu adalah penyelenggara acaranya. Kang Ariel sempat menyoroti LMKN beberapa waktu lalu. Ya. Untuk sekarang ini prosesnya, melihat LMKN apakah udah mulai terbuka kan terbuka apa gimana? Ya, yang saya lihat dari laporannya sejauh ini memang ada perubahan yang lumayan signifikan ya dari LMKN dan LMK cara kerjanya. Cuman menurut saya masih jauh, masih banyak yang mesti diperbaiki, terutama digitalisasi dan sosialisasi ke penggunanya, ke pengguna restoran, biar mereka nggak kaget dan terutama sih kesadaran untuk membayarkan hak cipta itu tumbuhnya bisa dimulai dari sekarang nih, mudah-mudahan dengan sosialisasi yang bagus. Itu yang sih masih kurang. Kan terkait ini kan
Ya. Kenapa tuh? Katanya dengar cerita-cerita dari mereka malah justru Kang Ariel sendiri yang minta mereka untuk balik lagi gitu. Itu Ya, gimana sih? Oke. Sebenarnya Peter Pan Reunion itu bukan reunion sebetulnya. Jadi kayak seru-seruan balik lagi nyanyiin lagu-lagunya Peter Pan. Kebetulan karena Noah kan lagi hiatus tuh. Jadi kalau dan di Peter Pan yang format yang kemarin ini kan ada Lukman. Kalau saya juga ikut nyanyi, jadi kayak hilang hiatusnya Noah, jadi saya nggak bisa ikutan. Tapi saya sangat mendukung sih sebetulnya kegiatan ini. Jadi kan itu kayak mengobati kekangenan fans Peter Pan. Selama Noah hiatus ya, kalau ada Peter Pan, walaupun lokasi ganti-ganti, mudah-mudahan bisa mengobati kekangenan mereka sih sebetulnya. Itu caranya Piyu ngomong. Kalau cara saya begini, Ariel itu artinya dia memikirkan diri sendiri. Dia memang tidak tercipta untuk memikirkan orang lain. Jadi Ariel memang tidak tercipta untuk memikirkan hajat hidup orang banyak. Kalau saya dan Mas Piyu, memang yang kita pikirkan tidak hanya kami berdua, tapi juga pencipta lagu di belakang gitu. Jadi maksud saya begini, kalau tidak memikirkan pencipta yang lain, ya nggak usah sok kaya. Menurut saya, mereka yang bilang bahwa boleh silakan nyanyi lagu saya tanpa izin dulu, itu artinya menurut saya sok kaya raya. Padahal belum tentu ngelewatin saya kaya rayanya. Ya. Tapi memang saya kan hari ini cuman istilahnya mendukung teman-teman yang menjadi saksi. Seperti Kang Arman bilang, mudah-mudahan langkah kita ke Mahkamah Konstitusi ini membuahkan hasil. Kita cuman mengejar dua sebetulnya. Targetnya adalah mendapatkan kepastian hukum, siapa yang mesti bayar performing rights, dan bagaimana mekanisme yang seharusnya dalam izin menyanyikan sebuah lagu, dalam konteksnya juga performing rights. Cuma dua itu. Mudah-mudahan melalui langkah ini ada kepastian bukan cuma buat kita penyanyi yang udah terkenal gitu, karena ini menyangkut semua penyanyi, termasuk anak-anak muda yang baru belajar nyanyi, mau pentas di pensi, semuanya kena. Makanya kita perjuangkan itu. Kira-kira begitu. Terima kasih. Mas Ariel, satu lagi. Soal ketimpangan antara penyanyi dan pencipta lagu itu bagaimana? Kan jomplang sekali. Iya betul. Sebetulnya itu tadi ya, jadi memang ada permasalahan ketimpangan antara penyanyi dan pencipta, tapi mesti dicari betul apa permasalahannya. Jadi kalau masalah itu kan mesti dicari solusi yang tepat. Nah, solusi tepat itu yang kita butuhkan. Menurut saya yang terjadi belakangan ini bukan solusi yang tepat sebetulnya, karena menimbulkan masalah baru. Jadi apabila nanti masalah ini sudah selesai, yang ketentuan siapa yang harus bayar dan bagaimana mekanisme izin yang paling betulnya, langkah berikutnya adalah itu tadi, bagaimana meningkatkan kesejahteraan pencipta lagu dan terutama bagaimana menegakkan tentang masalah hak cipta itu di sini di Indonesia. Itu kira-kira. Terima kasih. Ya, siap. Oke. Terima kasih ya. Oke. Nggak tahu, sana. Ini. Saya bisa.